Di tengah jalan, Nathan terbangun dan menyadari bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Kendaraannya menabrak di pinggir jalan, namun tubuh Nathan sama sekali tidak mengalami luka. Pada saat itu, ia dikejutkan oleh Daniel, pengendara sepeda motor yang ditabraknya. Yang membuat Nathan terkejut, Daniel juga tidak terlihat terluka. Daniel bertanya apakah Nathan ingat keluar dari mobil, dan Nathan mengaku tidak. Ia menganggap hal itu akibat syok dan karena kepalanya sempat terbentur dashboard. Namun, tidak ada luka dan ia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian Daniel mengungkapkan hal mengejutkan. Mereka sebenarnya sudah meninggal dan yang ada sekarang adalah arwah mereka. Ia berteori bahwa dirinya meninggal lebih dulu karena sudah berada di sana selama beberapa menit. Awalnya ia menyangkal, tetapi tidak ada penjelasan lain. Nathan menolak mempercayainya dan pergi memeriksa mobil. Ia melihat bagian pengemudi hancur parah. Ketika melihat lebih dekat, ia menemukan tubuhnya sendiri di dalam mobil. Terkejut, Nathan mundur dan mulai mengalami stres, memikirkan teman-teman dan anak-anaknya. Daniel mengatakan bahwa ia akan merindukan istrinya dan merasa aneh karena Nathan tidak menyebut ibu dari anak-anaknya. Saat Nathan terus panik, Daniel mengatakan ini membuktikan adanya kehidupan setelah kematian dan ia justru merasa damai. Hal itu membuat Nathan semakin panik dan menyangkal semuanya. Daniel menarik tubuh itu keluar dari mobil agar Nathan menghadapi kenyataan. Karena Nathan merasa tidak nyaman, Daniel menutupi wajah jasad itu dengan sapu tangan. Pada saat itu, sebuah mobil datang dan berhenti. Nathan mencoba meminta bantuan, tetapi pengemudi itu tidak bisa melihat atau mendengarnya. Setelah memastikan bahwa tubuh itu benar-benar sudah mati, pria tersebut mengosongkan kantong Nathan, mengambil uangnya, lalu pergi begitu saja. Kini Nathan akhirnya menerima bahwa dirinya adalah arwah dan mulai bertanya-tanya apakah surga dan neraka itu ada. Ia mengaku telah membunuh istrinya, tetapi bersumpah bahwa itu dilakukan demi belas kasihan. Sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, Daniel mulai mendengar musik. Tiba-tiba, sebuah pintu putih misterius muncul, bersamaan dengan area sekitar yang tertutup salju. Daniel bersumpah bahwa musik itu berasal dari pintu tersebut, tetapi Nathan tidak mendengar apapun. Saat mereka hendak melangkah masuk, sebuah pintu merah muncul di belakang mereka dengan tampilan yang lebih menyeramkan. Nathan mendengar jeritan dari pintu itu, tetapi Daniel tidak. Mereka menyimpulkan bahwa pintu putih menuju surga, sementara pintu merah menuju neraka, yang berarti Nathan sedang dihukum karena membunuh istrinya. Nathan kembali panik dan menjelaskan bahwa istrinya sedang sakit, dan ia hanya ingin mengakhiri penderitaannya. Daniel mengabaikannya dan mencoba masuk melalui pintu putih, tetapi Nathan mendorongnya dan masuk lebih dulu. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ketika Daniel mengatakan bahwa Nathan seharusnya bersikap lebih baik jika ingin mendapatkan pintu yang lebih baik, Nathan pun meminta maaf karena tidak melihat Daniel yang sedang mengendarai motor saat ia menyetir. Sebagai balasan, Daniel mengakui bahwa ia tidak fokus karena melihat gadis kecil yang bermain di pinggir jalan. Kedua pria itu saling berpelukan sebagai perpisahan, lalu Daniel melangkah masuk ke pintu putih. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba sekali lagi, tetapi tetap gagal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka, dan gadis kecil yang dilihat Daniel muncul, yang berarti ia juga telah meninggal. Gadis itu mengatakan bahwa seorang pria dengan sepeda motor menabraknya, dan Daniel mengakui bahwa ia sempat minum sebelum mengemudi. Hal ini membuat Nathan menjelaskan bahwa itu bukan sekadar kecelakaan. Daniel telah bertindak ceroboh dan menyebabkan kematian seorang anak yang tidak bersalah. Setelah berdebat, mereka mencoba membimbing gadis itu menuju pintu, tetapi gadis tersebut mulai berteriak. Mereka gagal menenangkannya. Daniel yang mulai kelelahan akhirnya mengangkat gadis itu dan melemparkannya ke dalam pintu putih. Gadis itu langsung menghilang, dan pintu putih pun ikut lenyap. Setelah itu, mereka berdua menerima bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk masuk juga. Daniel sempat ragu, sehingga Nathan menendangnya. Ia yakin tidak melakukan kesalahan dan menolak untuk masuk. Namun, tiba-tiba muncul monster besar di jalan dengan mulutnya yang berapi-api. Nathan yang ketakutan akhirnya masuk ke pintu merah. Nathan kemudian muncul di neraka, tempat ia menemukan ribuan jiwa tergeletak di tanah. Saat melihat seorang gadis kecil, ia langsung berlutut karena terkejut. Ketika ia memegang tangan gadis itu, ia melihat kenangan milik gadis tersebut. Nama gadis itu adalah Jen, dan terdapat bayangan-bayangan menyeramkan di kamarnya. Ia sering kesulitan tidur akibat orang tuanya sering bertengkar karena dirinya, yang sangat nakal dan mempunyai bibit-bibit psikopat. Sang ibu terus membela putrinya,
Tetapi sang ayah justru takut pada anak itu dan merasa mereka membutuhkan perlindungan darinya. Merasa lelah dengan keadaan itu, Jen turun dari tempat tidur, menyalakan kotak musiknya, lalu memeriksa jendela. Di luar terdapat pohon besar, karena situasi ini ia menyalahkan pohon tersebut. Setelah itu, ia turun ke bawah untuk mencari camilan dan tetap melihat kedua orang tuanya yang masih bertengkar. Ia memutuskan membuat roti sendiri dan mengoleskan selai pada roti. Meski terlihat ceroboh, ia tampak senang memegang pisau. Sin pun berpindah saat Jen menemui terapisnya. Ia bercerita saat ia memberi remah kue kepada anak burung, yang membuat induk burung khawatir dan mendekatinya. Lalu dengan tega Jen mulai mencekik dan membunuh semua burung-burung tersebut. Ia juga mengaku sering menusuk adiknya dengan pulpen karena membencinya, bahkan mengakui bahwa ia ingin menyakiti kedua orang tuanya. Jen tahu bahwa orang tuanya takut padanya karena ia pernah menyakiti mereka saat tidur. Sejak saat itu, setiap malam, mereka selalu menguncinya di kamar. Sang terapis pun ingin membahas apa yang Jen lakukan kepada adiknya, tetapi Jen menolak untuk berbicara lebih jauh. Besok paginya, Jen duduk di meja makan sambil meminta sarapan, namun tidak ada yang datang. Beberapa menit kemudian, ia terlihat memakan semangkuk sereal dengan pakaian yang berlumuran darah, kedua orang tuanya pun tergeletak tak bernyawa di lantai. Ia memastikan bahwa mereka benar-benar sudah mati, lalu mencium pipi ibunya sebagai perpisahan. Setelah itu, ia membuat roti lagi dan pergi ke ruang bawah tanah, yang anehnya terlihat seperti gua besar. Ia memberikan makanan tersebut kepada temannya, Tony, sosok mirip manusia yang bertubuh cacat. Jen menuduh Tony yang telah membunuh orang tuanya, tetapi Tony membantahnya. Saat Tony makan, Jen mengatakan bahwa karena orang tuanya sudah meninggal, Tony pun kini bisa naik ke atas dan tinggal bersamanya. Tony kemudian berjalan-jalan di dalam rumah dan merasa takjub dengan hangatnya sinar matahari yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jen membawanya ke kamar mandi dan mengajarinya cara menggunakan bak mandi, sementara ia sendiri memakai riasan dan perhiasan milik ibunya. Sekali lagi, Tony merasa takjub dengan sensasi air bersih di kulitnya yang cacat. Tak lama kemudian, Tony mengenakan pakaian bersih milik ayah Jen, dan Jen meminta Tony membantu memindahkan jasad orang tuanya. Namun sebelum itu, Jen ingin menyiapkan sebuah kejutan sebagai perpisahan terakhir. Dengan imajinasinya, Jen menyiapkan sebuah pertunjukan dengan tubuh orang tuanya sebagai penonton. Ia bercerita tentang kisah dirinya bangun tanpa sarapan, sambil membayangkan penonton yang tertawa mendengar leluconnya. Kemudian, ia menggunakan rantai untuk menyeret Tony ke atas panggung. Lalu mengumumkan bahwa Tony adalah pembunuh yang akan dieksekusi. Tony pun membantah telah membunuh siapapun, dan menjelaskan bahwa ia hilang ingatan tentang jati dirinya sebelum berada di dalam gua. Jen lalu meminta penonton untuk bersorak atas eksekusi tersebut, dengan Tony yang dipaksa berdiri di atas bangku untuk mengakhiri hidupnya. Sementara Tony menyembunyikan tubuh sang ibu di bawah tempat tidur, Jen pun melompat-lompat dengan gembira, sambil membayangkan bagaimana ia pernah mengancam orang tuanya dengan pisau di saat mereka tidur. Tak lama kemudian, Tony membawa tubuh sang ayah dan menyadari jika dirinya tidak terlihat di cermin. Hal ini menjelaskan bahwa ia adalah perwujudan sisi gelap dari Jen, dan fakta bahwa Jen lah yang membunuh orang tuanya semalam. Karena mereka berdua tidak bisa memasak, mereka pun makan sereal dan roti untuk makan siang. Saat itu seorang tukang pos membunyikan bel, lalu Jen membukakan pintunya. Ia membutuhkan orang dewasa untuk menandatangani paket, lalu Jen memanggil Tony, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya tukang pos itu memberikan kartu tanda pengiriman gagal dan pergi. Lalu, Jen panik dan mencari Tony ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. Saat ia berlari, terlihat gambar-gambar menyeramkan yang ia buat selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia pun menemukan Tony di kamar yang sedang memakan tubuh orang tuanya. Ia pun berteriak dan pintu tertutup. Beberapa waktu kemudian, saat mainan-mainannya terbakar, Jen menemui adik perempuannya yang sedang membuat gambar tentang pembunuhan. Jen mengatakan bahwa Tony lapar, lalu membawa adiknya ke dapur. Di sana, ia mendorong adiknya ke dalam oven dan menyalakannya. Lalu, Jen meninggalkan dapur sambil bersenandung riang. Sementara itu, terlihat bayangan di dinding yang mengikuti dirinya. Di neraka, Nathan pun merasa jijik dengan apa yang baru saja ia lihat dan merangkak menjauh. Lalu ia pun menemukan seorang gadis remaja dan ibunya, dan menyentuh mereka. Sang ibu bernama Julia, dan ia sedang membuat teh sambil menahan emosinya. Ia memanggil nama putrinya, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian ia menyadari ada noda darah kering di atas meja.
Saat mencoba menghapusnya, ia justru merasa semakin tertekan. Julia pun pergi ke kamar mandi lalu mengangkat tubuh putrinya dari bak mandi yang penuh air bercampur darah. Ia terus menangis saat Chloe diseret seperti boneka dan dibawa ke meja makan. Julia menyiapkan sarapan untuknya dan berbicara seolah-olah mereka akan pergi berlibur bersama. Kilasan balik dari pagi sebelumnya menunjukkan Chloe yang berada di dalam bak mandi dan berusaha menunda waktu. Julia mengingatkannya untuk bergegas karena mereka tidak boleh terlambat ke sekolah setiap hari. Saat sarapan, Chloe mendengar ibunya berdebat dengan rekan kerja di telepon sambil menatap sebuah pisau. Ingatan di sekolah tentang teman-teman yang membulinya dengan kasar, terus menghantui Chloe, dan membuat hidupnya sangat menderita. Goresan pisau itu membuat jarinya berdarah dan menyebabkan noda di meja. Saat waktunya berangkat, Chloe mencoba menjelaskan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi dan ingin pindah sekolah. Tetapi Julia mengatakan bahwa Chloe masih baru, jadi ia cuma perlu sedikit waktu untuk mendapatkan teman. Chloe bahkan menangis dan menyebut sekolah tersebut seperti neraka. Tetapi Julia hanya menganggapnya sebagai kelakuan remaja yang berlebihan. Di masa sekarang, tubuh Chloe pun terjatuh. Lalu seekor kucing muncul dan menjilati luka sayatan akibat ia mengakhiri hidupnya sendiri. Julia mengusir kucing itu dan menempatkan Chloe di kursi roda, sambil mengabaikan teleponnya yang terus berdering. Tiba-tiba, Julia kehilangan kendali dan mengatakan bahwa mereka akan pergi berlibur. Lalu bergegas ke lemari untuk mengambil beberapa barang, sambil kembali emosional, dan bersumpah bahwa ia mencintainya, meskipun ia tidak selalu hadir untuknya. Julia juga mengatakan bahwa Chloe tidak perlu pergi ke sekolah lagi dan ia akan homeschooling di rumah. Namun, ketika Julia membuka pintu depan untuk pergi, ia terkejut melihat pintu yang terhalang oleh dinding bata. Hal ini mengingat kilas balik, saat Chloe mencoba bersembunyi di dalam kamar mandi sementara gadis-gadis lain terus menghinanya sambil menendang pintu. Mereka memaksa Chloe membuka pintu, mendorongnya ke cermin, dan memaksanya berlutut. Lalu gadis-gadis itu memaksa Chloe untuk menjilat sepatu mereka, sementara salah satu dari mereka merekamnya. Kembali ke masa sekarang, terungkap bahwa dinding bata tersebut hanyalah imajinasi Julia. Dalam imajinasinya, ada tetangga yang datang. Lalu memeriksa masuk ke dalam rumah, dan terkejut saat melihat tubuh Chloe yang terbujur kaku. Di realita, Julia terlihat mengemudi dengan tubuh Chloe di sebelahnya. Ia menangis sambil menceritakan hari kelahiran Chloe dan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik mulai sekarang. Julia terus memohon agar Chloe menjawabnya, hingga akhirnya ia menyadari kenyataan dan menutup mata Chloe. Hal itu membuatnya kehilangan fokus, dan mobil pun menabrak pohon. Kilas balik memperlihatkan Chloe mengakhiri hidupnya yang dimana Julia menemukannya. Julia kemudian terbangun dalam keadaan terluka dan melihat petugas pemadam kebakaran sedang mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Ia memberontak dan tidak ingin meninggalkan putrinya. Sementara petugas yang lain memeriksa Chloe, menemukannya sudah meninggal, dan sementara mengira ia tewas akibat kecelakaan tersebut. Tubuh Chloe dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan mengabaikan tangisan dan permohonan Julia yang terus berlanjut. Di neraka, Nathan menutupi tubuh kedua wanita itu dan terjatuh ke tanah, kelelahan karena menyaksikan begitu banyak tragedi. Pada saat itu, iblis muncul, dan mengatakan akan membawa Nathan menuju hukumannya. Nathan mencoba menjelaskan bahwa istrinya menderita multiple sklerosis, tetapi iblis menunjukkan bahwa istrinya tidak meminta dibunuh, sehingga Nathan tidak memiliki hak untuk membunuhnya. Kemudian iblis mulai menuntun Nathan ke area lain sambil menjelaskan bahwa tahap pertama dari hukuman kekal adalah semi-isolasi. Agar jiwa-jiwa melupakan semua kenangan yang dipenuhi rasa sakit serta keputusasaan. Nathan pun melewati sebuah pintu dan muncul di ruangan gelap bersama tubuh-tubuh lain yang terbaring. Iblis mengatakan bahwa masa isolasi ini akan berlangsung selama 4.000 tahun. Yang masih belum seberapa dibandingkan penderitaan yang akan datang setelahnya. Saat Nathan panik, iblis pergi dan pintu masuk pun menghilang. Tiba-tiba, iblis bernama Billy muncul. Billy memperlakukan Nathan seperti mainan barunya. Dia pun langsung menyerangnya, menghantam kepalanya dan melemparkannya tanpa belas kasihan. Nathan terhempas ke tanah, dan Billy mulai memukulinya hingga Nathan berhenti merespons. Kemudian Billy berteriak frustasi saat menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh dan menghancurkan jiwa Nathan yang memaksanya untuk bereinkarnasi. Di dunia nyata, seorang ibu melahirkan bayi yang sehat, sementara iblis mengatakan kepada Billy bahwa dengan mengirim kembali jiwa-jiwa yang terkutuk, ia telah menciptakan antikristus. Iblis pun menghukum Billy dengan memenggal kepalanya, lalu menjelaskan bahwa tubuhnya akan tumbuh kembali dengan misi barunya yaitu membawa kembali jiwa Nathan. Beberapa waktu kemudian, Billy pun muncul di kamar bayi tersebut.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka konten ini dan mau lihat channel ini makin berkembang, kalian bisa support dengan subscribe, komen, like atau donasi lewat kiris di layar ini. Donasi kalian dari Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, sampai Rp100 juta akan sangat berpengaruh bagi admin. Berhubung channel ini belum ada AdSense, donasi kalian akan admin pakai buat biaya kebutuhan admin seperti biaya sehari-hari, kemajuan channel, bayar internet, upgrade laptop, PC dan lain-lain. Biar upload videonya juga makin semangat dan lancar. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen, like atau donasi. Dan admin doain supaya rezeki para donatur makin lancar dan karir kalian makin sukses serta bahagia selalu. Amin.